Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Bersama saya Bahana dan juga ada dua orang narasumber kita, masih dengan pengamat sepak bola Pak Ananto dan juga pengamat prediksi, Satria Prediksi. Nah, kalau kita bisa sama Mas Kopong, sekarang kita sama Mas Satria. Mas Satria ini content writer dari Radar Jogja, biasa nulis soal berita-berita olahraga, terutama seringnya sepak bola. Kalau teman-teman baca ulasan prediksi dari sejumlah liga manapun yang ada di dunia ini, nah Mas Satria ini yang dibaliknya malah Mas Satria. Nah, karena besok ini kita membahas laga antara Persebaya dengan PSS ini mulai memanaskan mesin. Nah, kita undang Mas Satria nih, kita ulik-ulik yang sering nulis tentang prediksi lah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Ananto dulu. Pak Ananto, gimana Pak kira-kira laga antara uji coba Persebaya melawan PSS ini Pak? Nampaknya sering sekali ya Persebaya ini mengundang tim-tim Yogyakarta, biasanya PSS. Nah, gimana Pak pandangannya Pak? Ya ini kebetulan tim laga uji coba ini kan sebenarnya dalam rangkaian untuk launching tim, Ya, untuk tim Persebaya untuk mengarungi Super League musim ini. Gitu. Ya. Jadi Persebaya itu punya tradisi memang. Ya. Setiap tahun itu undang tim. Mayoritas yang diundang itu memang tim yang levelnya di bawah. Ya kan. Kalau dulu itu ada Liga 2, sekarang Championship, tim-tim Championship yang diundang gitu. Ya. Dan pernah juga PSIM itu diundang ya pernah juga. Kemarin ya? Yang terakhir. Kemudian Persis Solo juga pernah diundang. Kemudian yang lain juga sering. Beberapa tim yang sebelumnya itu diundang. Dan ini memang tradisinya seperti itu. Dan ada mitos gitu. Tim yang diundang Persebaya dalam launching ini biasanya promosi. Ya kita berharap itu mitos itu terbukti musim depan gitu kan. Musim ini lah maksud saya. Jadi PSS bisa naik level lagi. Gitu. Amin. Nah, ini gambaran yang umum aja ya, gitu kan. Tapi terlepas itu, besok itu menurut saya bukan sekedar launching tim Persebaya. Karena selain Persebaya ini sekarang sedang membangun tim, mempersiapkan tim untuk musim depan ini, ternyata Persebaya itu melakukan terobosan yang sangat luar biasa. Menurut kacamata saya loh ya Pak. Kalau menurut yang lain saya nggak tahu gitu kan. Tapi menurut saya ini merupakan satu terobosan yang bisa dimodifikasi dan ditiru oleh tim-tim lain yang ada di Liga Indonesia terkait dengan infrastruktur dan sarana latihan gitu. Jadi Persebaya itu sekarang memanfaatkan keberadaan dari GPT, Gelora Bung Tomo. Ya. Jadi GPT itu bagi Persebaya sekarang tidak hanya sekedar stadion untuk menjamu lawan, tapi dijadikan semacam center bagi kegiatan Persebaya seutuhnya di situ. Jadi sekarang manajemen Persebaya itu bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk memanfaatkan GPT sebagai salah satu menjadi tempat center latihan di situ atau training center di situ. Tidak hanya itu juga, ke depannya ini tadi saya ngobrol dengan Chandra Wahyudi, direktur operasionalnya Persebaya. Tadi barusan saya calling-callingan dengan Chandra, kebetulan dia juga bos kita lah, dia redaktur olahraga. Pimpinan kompartemen di Jawa Pos lah dulu mantan. Nah sekarang ikut Mas Asrul membesarkan Persebaya itu. Jadi ya kalau ditanya kenapa kok ngapusi ngontak Chandra, kalau nggak percaya tanya aja Mas Chandra gitu kan. Karena ada relasi kita, memang saya kenal secara pribadi dengan Chandra ini. Nah jadi mulai musim ini Persebaya itu memutuskan untuk berumah di GPT. Ini dilakukan untuk pertama mencari terobosan agar Persebaya itu tidak sulit mendapatkan tempat berlatih.
Jadi kebetulan di GPT itu kan ada banyak ruang-ruangan. Iya. Dan GPT itu kan salah satu stadion yang sudah berstandar FIFA ya. Nah, di situ dimanfaatkan oleh Persebaya. Nah, ruangan-ruangan itu dimodifikasi, diperbaharui, dan direnovasi komplit. Mulai dari ruang fitness atau ruang gym itu di situ ada dengan fasilitas yang cukup lengkap dan cukup representatif. Kemudian juga ada ruang medical check up di situ, kemudian ada rehabilitasi pemain juga di situ ada. Kemudian ruang meeting coach, kemudian ruangan coach, kemudian ruang istirahat pemain itu juga ada di situ. Dan kemudian office nih rencananya seluruh kegiatan office-nya Persebaya itu nanti akan semuanya dipusatkan di situ. Dan di situ kan ada 3 lapangan latihan gitu kan. Dan ternyata yang di situ tidak hanya tim senior saja, tim first teamnya aja, tapi juga. ya yang youth juga. Kalau orang Persebaya itu bilang future lab-nya Persebaya itu mulai dari U12, U14, U17 sampai U20, 20 ya toh. Di situ berhome base di situ semua. Jadi kalau misalnya pada sesi latihan ini ya satu hari itu ada sekitar 150 pemain yang berlatih di situ. Itu mulai dari yang junior, yang U12 sampai yang senior gitu kan. Nah, ini menurut saya ini bisa dipelajari lah sama manajemen PSS juga. PSS selama ini kan masih berpindah-pindah gitu kan. Nah, cuma yang jadi masalah kan tidak semua stadion di Indonesia ini memiliki kelengkapan stadion lapangan pendamping ya kan, atau lapangan space-nya. Tapi kan mungkin itu nanti bisa bisa di arrange dalam masa depan kan. Misalnya kita bicara tentang Maguwarjo gitu kan. Maguwarjo hanya cuma lapangan utama aja di situ kan. Tapi lapangan pendamping ini nggak ada. Tapi di sekitar Magu itu kan masih ada space yang cukup banyak ya. Nah, itu mungkin bisa direnovasi untuk menjadi lapangan, ada 3 atau 4 lapangan bertanding di situ kan. Nanti kemudian di Stadion Maguwo itu kan banyak ruangan. Sekalian aja direnovasi di situ, ya tentu dengan bekerjasama dengan Pemkot. Nah, Persebaya ini sudah menjalin kerjasama dengan Pemkot untuk pengelolaan Stadion GBT. Jadi pengelolaannya itu tidak hanya pada sebatas stadion ini dikelola oleh Persebaya, digunakan untuk main di situ, dan kemudian nanti kalau ada aktivitas lain juga dikelola Persebaya, enggak, tapi dimanfaatkan betul ini kan. Jadi Persebaya juga berinvestasi di situ dengan merenovasi ruangan-ruangan itu, memperbaiki ruangan. Jadi di situ pemain itu selama 1 hari penuh itu tinggal di situ terus. Jadi misalnya latihan mulai jam 9. Pemain datang dari rumah jam 9 masuk ke office-nya di situ. Kemudian di situ bisa sarapan atau ngumpul dengan teman-teman gitu kan. Kalau misalnya ada meeting dengan pelatih, bisa meeting satu persatu antara pelatih dan pemain gitu kan. Kemudian setelah itu ada latihan gym juga. Setelah latihan gym kemudian makan siang, terus di situ dilengkapi juga ruangan istirahat pemain yang nyaman, dipakai AC dan sebagainya. Tidur, jadi di situ ada tidur siang. Ada mesnya, ada tidur siang di situ, pemain tidur di situ. Kemudian sore mulai jam 15.30 latihan di lapangan. Kalau sudah selesai malam, makan malam di situ juga. Setelah latihan sore, setelah itu habis itu pulang ke rumah masing-masing. Besoknya kembali lagi ke situ. Nah, sekarang makanya besok mungkin teman-teman dari PSS Sleman ini akan melihat suasana GBT yang agak lain. Dan kedepannya ini nanti manajemennya akan pindah di situ semua, berkantor di situ semua. Bahkan presiden CEO-nya Persebaya, Mas Asrul, itu juga akan berkantor di situ juga begitu. Jadi semua kegiatan Persebaya ada di situ. Dibesarkan. Nah, ini yang sebenarnya saya bilang tadi bukan hanya sekedar uji coba aja untuk pemanasan tim gitu kan, tapi ini juga untuk mencari menjadi salah satu alternatif, Pak. Jadi untuk ini kan terobosan. Bagaimana sih memanfaatkan sebuah stadion ini? Kemudian bagi tim juga nggak perlu sulit-sulit.
katakanlah mau membangun training ground khusus, Ya. itu kan butuh lahan yang luas, ya kan? Kemudian butuh investasi yang besar, kan nggak murah gitu kan. Nah mungkin salah satu jalan tengahnya yaitu dipusatkan di situ, kita memanfaatkan stadion itu yang ada itu. Nah itu jadi gambaran umumnya itu. Terus kalau bicara masalah khusus tentang pertandingan besok, ini tadi dari konfirmasi dari Mas Chandra juga ya. Ini 30.000 tiket sudah sold out. Yang dari BCS itu pesen 2.000 tiket. Kuota tamu. Kuota dari BCS, kuota BCS. Khusus. Ya, dan ini masih bisa bertambah. Supporter dari Sleman ini akan ke sana. Ya. Karena kemungkinan besar teman-teman dari Sleman yang tidak Umum mungkin. ya, yang tidak masuk dalam kuotanya BCS ini itu bisa beli dengan aplikasi. Kuota umum mungkin. Ya kan, jadi kuota umum nanti itu, dan itu sudah sold semua, nggak close ini ya jualan. Dan ini memang kapasitas penuhnya dari GBT untuk penonton untuk pertandingan itu 30.000 Pak. Kalau secara umum sebenarnya kapasitas GBT itu 44.000 sekian ratus kursi lah. Cuma dari rekomendasi keamanan itu memang 85%. Ya. Hanya boleh diisi, lainnya untuk keamanan. Jadi itu memang yang sudah dipersiapkan oleh tim tuan rumah itu kan. Nah itu Pak, yang gambaran khusus dan gambaran umum terkait rencana pertandingan pemanasan. Ya, itu tadi pesan lengkap ya, cukup lengkap soal Persebaya. Sebelum saya masuk ke Satria, saya memang ada dikit cerita ini. Sebenarnya di Mago itu dulu sempat, saya dulu tahun 2020 ke bawah, saya nanya sama orang Bapeda itu, emang ada space kosong di Maguwo itu, terus off the record tapi nggak bang, mungkin orangnya sudah pensiun ya. Itu akan dijadikan pusat training center latihan. Ya. Tapi tiba-tiba nggak tahu jadi apa sekarang. Nah, itu Tadi Jogja Press. Coba ya mungkin. nggak ngomong ya. Nah itu rencananya itu emang, tapi jadi yang lain pokoknya. Kalau seperti itu. Nah itu. Terus yang kedua, Maguwo itu pernah juga jadi hotel pemain Pak. Jadi kan di tempat atas itu, ruangan paling atas itu dulu zaman Poiri pas ya, itu pemain tidur di sana. Itu udah kayak Lian Sarin itu. Dedet rame gitu. Patinya tidur sana. Dulu patinya lupa saya. Hadi siapa tuh? Sofyan Hadi. Bukan Sofian Hadi Pak. Hadi Suranto. Lupa. Yang suka pakai topi ya. Tahun 2016 kalau nggak salah itu. Ya pokoknya itulah. Nah itu tidur di atas semua itu. Kalau saya lihat tuh padahal dia masih bangun. Bukan pas gempa kan itu Mas? Kan Pengungsian juga itu. pengungsian dapatnya. Nah kita ke Satria. PSS sudah menyiapkan sekitar 20 pemain saat ya. Setiap 25-an. Siapa apa ya pemain-pemain bintang siapa yang kamu kan banyak nulis Yang Persebaya apa PSS? season dulu PSS. PSS itu catatan saya gimana ya? Yang baru-baru kan kayak Terence, Jajang. Kalau Tokantin kan emang nggak ada pengumuman resmi karena kontraknya masih sama hoki itu. Nah yang baru-baru kan dari PSM itu Irfan Mofu. Terus siapa ya? Ya back asingnya Cleberson, jelas belakang, sama yang baru tuh Injay. Ya itu aja sih. Kalau Persebaya tuh masih memakai 7 pemain asing. Masih 7. Tapi tadi dapat info itu bakal tambah 1 pas hari H itu, tanggal launching game. Tuh yang siapa itu? Namanya asal Montenegro, 35 laga 16 gol. Bisa gue satu gampang aja, santai. Oh itu gampang sih. Iya. Cacar kok aman toh. Sama kemarin Persebaya udah uji coba kan, sama Western tuh menang 2-0. Rivera sama satu lagi Rizky Dwi. Selanjutnya terakhir itu kemarin beberapa hari ini uji coba lawan Persik. Ya hasil nggak terlalu lah, tapi kan untuk persiapan launching game ya terus mematangkan lah. Gitu aja ya. Terus seperti yang dibahas Pak Ananto tadi, kan tua kan itu yang bilang mitos. Ya itu kan berawal dari PSIS Semarang promosi 2018, uji cobanya 2017. Nah dalam uji coba itu tahun yang sama 2017 ada Persik sama PSS. Nah itu promosinya kayak bertahap.
PSIS 2018, Sleman sama Persik 2019. Nah itu terus yang terakhir ada Persis Solo 2022 juara Liga 2 dan PSIM yang terakhir ini kemarin juara semua. Nah apakah PSS ini bisa back to back seperti kemarin untuk promosi? Kan kita ya cuma mitos atau tua lah ibaratnya. 2 hari Persebaya. Oke, Pak Nanto, laga Persebaya lawan PS ini kan laga antara skuad Eduardo Perez ya dan versus Ansari Lubis plus Peter Lustra. Pak Nanto, pandangan tentang kedua pelatih ini seperti apa, Pak? Ansari dan Eduardo Perez itu pernah melatih timnas ya? Ya. Pelatih kiper ya? Pelatih kipernya Luis Milla. Ya, Luis Milla. Ya. Ya, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin ya waktu lawan Western Berlin ya, itu kan kelihatan sekali kerangka timnya sudah ada. Di situ di babak pertama kita lihat di situ yang jelas ada Trisula di depan itu kan ada Rivera, kemudian Bruno, kemudian satunya lagi ada Califretas ya. Tapi di babak pertama itu mereka memainkan tidak ada striker murni saat. Baru di babak kedua kan si Rizky itu masuk kan. Nah itu yang menjadi pembeda. Nah kemudian yang pemain baru itu dari Montenegro kemarin itu ada satu lagi, Kroasia atau Montenegro, pokoknya dari Eropa Timur lah, kayak Balkan itu. Milos itu kan juga masuk ya, masuk di gelandang ini juga menggantikan beberapa peran gelandang Persebaya musim lalu seperti Rashid, kemudian ada siapa namanya yang dari Flavio penyerang, kemudian yang satu lagi itu ada dari Portugal juga yang di tengah itu yang jangkar nomor 6 tapi kemudian dia gagal bersinar di Persebaya, nggak diperpanjang musim ini. Kemudian juga di situ masih ada Dijan Tubas masih dipertahankan, dan sekarang ada mantan backnya Dewa United yang masuk menggantikan Slaven satu center back Persebaya yang 2 musim Slatko yang dikontrak Persebaya 2 musim sebelumnya, ini nggak diperpanjang digantikan Risto Mistrovic ini. Dan masih ada satu lagi pemain dependennya Persebaya dari Balkan juga, dari Eropa Timur ini yang kemarin duet dengan Dimo ini juga kemarin cukup bagus ya main dengan Western Australia. Dan tim ini bukan tim yang sembarangan kalau saya lihat. Jadi Perez itu sepertinya sudah bisa menerapkan filosofi yang diinginkan. Nah, Persebaya kelihatan kemarin kan bermain memang awalnya agak kesulitan ya menghadapi pressing ketat dari Western Australia. Tapi kemudian ada counter strategi dari si Perez. Kita Persebaya juga harus bisa pressing juga. Akhirnya apa? Permainan dari Western Australia yang tim ini sebenarnya bukan tim yang bukan tim profesional, tapi mayoritas pemainnya itu berasal dari klub-klub yang ada di Western Australia kayak kayak All Star-nya itu. Ya kayak All Star-nya di situ dikumpulkan lah. Nah di situ makanya mereka punya teknik, skill dan fisik yang cukup bagus. Dan di babak pertama kemarin juga Persebaya itu bisa mengimbangi secara fisik, secara teknik. Cuma dari organisasi permainan masih belum kelihatan. Baru di babak kedua permainan Persebaya berubah dan mereka bisa menerapkan gaya bermain yang sebenarnya sangat enak ditonton itu kan, dan tidak kendor lah. Selama 90 menit mereka itu menunjukkan bahwa tim ini tuh sudah siap sekali secara fisik, mereka sudah siap. Dan jangan lupa saat pelatih fisiknya Persebaya ini baru Shin Sang-gyu, ini mantan asisten Sintayong di timnas Indonesia. Nah ini juga banyak orang yang melihat bahwa fisik pemain Persebaya ini sekarang sudah meningkat cukup bagus setelah dipoles oleh Shin Sang-gyu itu. Dan kemungkinan manajemen Persebaya musim kemarin kan melihat bahwa fisik pemain ini kan kedodoran. Nah ini diperbaiki dengan mendatangkan pelatih fisik mantan timnas Indonesia kan, dan kelihatan sekali permainan Persebaya juga cukup kencang ya. Yang menarik dari pertandingan itu sebenarnya ada beberapa pemain-pemain muda Persebaya yang diturunkan di menjelang menit akhir babak kedua. Mereka itu malah perform gitu kan, mainnya kenceng-kenceng semua, Semangat itu. Dan kemarin tadi saya konfirmasi ke Camas Chandra, katanya bahwa
sengaja memang sekarang Persebaya itu menaikkan level pemain-pemain mudanya untuk masuk ke first team. Dan pemain yang kemarin turun di pertandingan lawan Western Australia ini memang dipersiapkan untuk menjadi pelapis di tim first teamnya Persebaya musim ini gitu kan. Jadi dan mereka itu rata-rata kelahiran 2008. Masih muda ya. Masih sangat muda sekali. Target baru. Tapi kelihatan sekali mereka itu kelihatan sangat kompak, kemudian sangat sangat tekniknya juga bagus, fisiknya juga mampu mengimbangi fisiknya dari pemain-pemain senior dari Persebaya itu. Jadi banyak hal yang akan banyak hal penting yang akan dipetik oleh PSS Sleman besok. Dan kalau misalnya PSS Sleman besok tidak tampil dalam pertandingan secara prima, saya pikir nanti akan bumerang juga bagi PSS gitu. Ya. Itu Pak. Ya. Saat kalau untuk persiapan PSS Sleman sendiri ada yang kamu mungkin nggak wawancara sama ini. Ada kabar-kabar apa nih saat yang kamu ini mungkin dari media sosialnya atau dari rilisnya PSS Sleman apa saat? Masa ya itu ya terakhir kemarin latihan kan itu juga. Ya tetap perkembangan pertandingan latihan 11-11. Coba pemain kombinasi yang ini mematangkan lah intinya. Ya. Tapi ya memang sih nanti tetap pertandingan itu kan launchingin tetap perbedaan ada kan. Yang di pemain asing totalnya ya tetap nanti ada pengaruh lah itulah total pemain asing juga. Persebaya udah 11, Sleman masih udah 3. Jadi nggak jomplang Pak ya dengan kayak apakah ini pertandingan akan benar-benar imbang atau mungkin sangat jomplang ini lihat? Saya pikir dengan persiapannya PSS ini kita bisa berharap bahwa pertandingan akan berjalan seimbang gitu. Ya kan? Jadi ini dari bocorannya Elang ini ada Elang di sini nih di belakang kamera ini tuh ya. Kalau meliput kemarin ikut meliput latihan PSS ya sebagai fotografernya Rada juga. Jadi Elang itu ini bisa dipertanggungjawabkan informasinya karena itu disentil langsung Elang dan Elangnya di sini gitu. Jadi kalau nanti teman-teman wah itu ngapusi itu Pak Anto, nah, ini tanya Elang aja. Jadi Elang itu kemarin juga sudah mencatat sedikit gambaran kerangka ya dari barusan tadi cerita ke saya gitu kan, kalau kerangka ini sudah kelihatan dari belakang, kemudian dari tengah, kemudian di depan itu sudah kelihatan semua. Cuma ada beberapa pemain yang memang nggak bisa bermain. Kayak Fakhrudin ini masih pemulihan cedera ya. Kata Elang itu masih lari di pinggir lapangan, nggak bisa ikut materi taktikal atau permainan latihan yang intens. Kemudian juga di depan itu Tokantin main ya Lang ya. Tokantin turun waktu itu plot di depan juga. Duetnya dengan siapa Lang Tokantin itu kemarin? Terence nggak? Teren di kiri ya, di kanan kiri ya. Teren di kanan, kemudian satunya lagi si siapa yang kenceng itu juga di kiri ada. Itu ada juga, dan kemudian kalau di tengah itu Injay juga sudah mulai bermain. Cuma katanya Elang ini Injay ini juga belum terlihat peak performanya gitu. Jadi masih kemungkinan besar ini masih meraba-raba gitu kan. Tapi kata Husdra kepada Elang gitu kan. Kata Husdra kepada Elang, memang terkadang itu tipikal pemain itu memang lain-lain, unik-unik gitu kan. Iya. Jadi ada pemain yang bagus di pelatihan, tapi jelek Mas. Ya, ketika bermain dalam pertandingan resmi ini flop. Gitu kan. Ya mungkin karena demam panggung, ya mungkin karena grogi, atau kemudian mentalnya ini jatuh karena diintimidasi lawan, itu kan bisa jadi. Dan Injay kemarin memang belum terlihat sangat menonjol gitu kan. Mungkin dia masih menyimpan tenaga dan dia masih mencoba mencari tahu sih karakter dari rekan-rekannya ini. Cuma Husdra ini menggaransi ya Lang ya. Menggaransi kalau pengamatan dia terhadap Injay ini kemungkinan besar tidak akan meleset. Jadi kemungkinan nanti saat pertandingan resmi Injay ini kan bisa menunjukkan performa terbaiknya gitu kan. Harapannya seperti itu. Nah, kita juga percaya aja omongannya Husdra, karena Husdra ini kan lama menjadi pelatih gitu kan. Ya. Dan dia juga mungkin sebagian hidupnya sebagian besar ada di lapangan. Mulai jadi pemain atau pelatih, jadi dia sudah tahu karakter sisi lain dari seorang pelatih Pak.
Karena yang belakang kipernya dari Malut ya. Dari Malut yang kemarin dipasang gitu. Fahri. Terus kemudian di belakang situ ada Kleberson juga ikut. Kleberson juga ikut bermain di situ. Jelas sudah ada. Tapi Kim ini belum fit ya Lang ya. Kim masih pemulihan. Ya, kita di musim lalu itu melupakan Kim ya. Iya. Karena Kim ini cedera agak panjang. Hampir 1 musim nggak tampil ya. Nah musim ini sudah mulai bermain ya. Maksudnya mulai berlatih. Ya, kita berharap Kim ini bisa kembali ke performanya sehingga bisa memperkuat lini tengah yang ada di PSS ini kan. Nah mungkin itu Bah, gambaran awal apa yang dilihat Elang di lapangan itu kan. Saat penilaianmu, apakah squad yang dibawa oleh PSS Sleman ini akan jadi squad final nantinya bagi PSS Sleman untuk menentukan squadnya? Kalau kamu lihat dari susunan squad yang ada loh, kalau saya lihat kan ada 20 pemain yang ya kita tahu lah nama-nama ini dan beberapa pemain muda kayak Farel, Zidane, Alfian, Bima, Fadel ini kan asing ya kita ya. Nah kamu lihat apa? Dari tim mudanya sih Mas. Ya tim muda ya. Apakah kamu lihat dari squad yang nama-nama senior ini ya, itu akan jadi pemain apa ya, fondasi nanti PSS di Liga Championship nantinya? Kalau fondasi kayaknya sama seperti musim lalu sih. Kleberson di belakang, mungkin Injay nanti tengah, depan tetap Tokantin, kanan Dion, kiri Terence itu kan. Ya kalau itu tetap sih Mas. Kalau di fondasi tetapnya itu. Nah mungkin Hoki nanti bisa ke depan, Tokantin di belakang Hoki mungkin juga bisa. Ya. Squad finalnya kayaknya udah itu aja sih Mas. Ya. Sebagai super sub wonderkid itu yang muda-muda itu aja sih. Kalau Pak Anto gimana Pak? Apakah ini benar-benar squad yang akan final? Apakah nanti akan dicoba hasilnya kurang baik nih, akan rubah lagi? Ya kalau kira-kira kita kan tahu Hustra seperti apa ya. Ya. Hustra itu kan tidak segan untuk mencoba pemain ya. Ya. Mengubah pemain dari posisi awal ke posisi yang baru juga Hustra ini juga sering melakukan itu ya. Dan kita kan musim lalu melihat sih bagaimana seorang Betinho ya, seorang gelandang itu kan kemudian dipaksa menjadi center back ya. Dan ternyata hasilnya juga nggak buruk-buruk amat itu. Nah ini juga nanti ke depannya itu pasti juga seperti ini. Terutama untuk pemain-pemain baru. Ya. Tapi untuk pemain-pemain yang dia pegang di musim lalu, saya pikir akan stay di situ gitu kan. Kalaupun nanti akan digeser, pasti kemungkinan besar untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh pemain yang mungkin karena cedera atau akumulasi kartu itu kan. Jadi mungkin kalau misalnya Injay nanti dia cedera atau kena akumulasi kartu, mungkin kan di situ akan ditempatkan si Dion lagi di situ. Kemarin di timnas Dion juga main sebagai jangkar juga, ya kan, sebagai gelandang yang cukup energik juga, baik nomor 8 ataupun kalau di timnas kemarin dia memposisikan diri masih di nomor 8 itu. Kalau di nomor 6 mungkin ada pemain lain di situ kan. Nah kalau si Injay ini kan plottingnya itu nanti di posisi 6 atau midfield, defensive midfield ya. Kalau di belakang kan ada pilihannya banyak ini. Kalau musim lalu Hustra mainnya 4-4-2 kan. Tapi kadang juga bisa main dengan 3 back. Mungkin ke musim depan, musim ini kan masih di situ ada Jajang ya kembali masuk. Dan kemarin Jajang diduetkan sama Kleberson di tengah, di center. Kemudian di kiri atau kanan itu ada si Nuri Pasha ya orang ya. Nuri Pasha, kita lupa Nuri Pasha nggak punya Nuri Pasha ini. Pemain Persik ini cukup bagus, pemain muda. Terus kemudian di sebelah kiri atau kanan itu nanti ada si Gomez masuk di situ. Nah, di depannya di situ sudah jelas si Injay di situ. Kemudian ada diapit beberapa pemain. Mungkin kayak Satria bilang itu nanti si Tokantin bisa drop ke belakang di atasnya Injay atau bisa langsung didorong ke depan gitu kan. Kemudian posisinya di tengah itu mungkin akan dimasukkan si Dion. Kalau saya pikir Dion siapa lah? Iksan, di situ ada Iksan ya. Iksan juga masuk ini dan juga Dion juga mungkin di sayap kiri atau kanan. Kalau si Teren ya di sayap kiri. Ya saya mikir ini kerangkanya sudah kelihatan sebenarnya kan. Sudah sangat kelihatan. Nanti Hoki bisa juga diplot sebagai lone striker di depan. Nah, saya pikir ini 80-75%, 80% pekerjaan Wisra untuk menyusun kerangka tim. Saya pikir sudah beres ya. Tinggal bagaimana, tinggal 15% ini kan nanti mendekati kompetisi. Ya. Gitu Pak. Ya memang ada terlewat memang nama Ihsan Pratama ya. Ini pemain yang berkontribusi juga membawa PSS naik ke Liga 2 ya, playmaker ya. Dan di musim selanjutnya dia pindah ke PSIM ya. Dengan gerbong Bogor United ya. Bogor itu Bogor FC? Bogor United.
koreksi. Ya, yang pokoknya itulah. Pak Ananto, saya mau nanya soal ini nih. Ini memang cukup unik. Persebaya mengambil Eduardo yang notabene adalah pelatih kiper sebenarnya kan. Messi pelatih kiper. Ini unik loh. Walaupun memang ya umum sekali, tapi Ya, dengan kemampuan dia dengan basic sebenarnya pelatih kiper, apakah mungkin bisa mengambil strategi secara umum, meracik secara umum untuk bersaing di Liga 1 dengan tim-tim lain yang notabene pelatihnya basicnya ya pelatih benar-benar pelatih secara umum, bukan pelatih kiper gitu Pak. Gimana nih Pak pandangannya Pak? ya saya pikir nggak masalah, Nggak masalah ya? nggak masalah gitu kan. Kalau dia pelatih kiper kan idealnya dia bekas kiper kan gitu. Ya. Nah sekarang pelatih yang bekas kiper itu kan banyak. Dinosaur ya mungkin ya. Kayak Dinosaur itu juga Italian gitu kan. Kita tahu banyak lah. Kemudian ada beberapa pelatih di Liga Inggris itu saya lupa namanya itu juga bekas kiper juga. Kira ya. Walter Zenga itu juga pernah jadi pelatih juga. Dia kiper dulu kan. Dan kemudian ada beberapa pemain-pemain lain juga sama. Dan Teko itu Stefano Cogura Oh, itu sebenarnya bukan pelatih kepala dulunya. Waktu dia asistennya Jackson kalau nggak salah. Jason Taogo dan kalau nggak salah dia pelatih fisik, kalau nggak pelatih kiper gitu kan. Waktu Jackson pegang Persebaya itu masih badannya masih langsing waktu itu Teko, mirip kayak Oscar gitu kan. Tahu-tahu dia kemudian ambil lisensi di Brasil, kemudian dia ngelatih di Thailand dan juara di Thailand, kemudian diambil sama Persija kan waktu itu, dan kemudian Persija atau Bayangkara atau apa mana lupa, pokoknya dia langsung juara waktu itu. Nah ini yang saya pikir nggak masalah juga sih, karena apalagi pelatih kiper ya, Jose Mourinho loh. Dia bukan pelatih, bukan bekas pemain gitu. Ya dia pemain tapi bukan pemain profesional yang benar-benar top, dan itu diakui sendiri oleh Jose Mourinho gitu kan. Dan tapi ya kita nggak bisa menafikan prestasi dari Jose Mourinho. Meskipun orang lain juga kadang mengkritik kalau dia nggak pantas jadi pelatih. Bahkan sekali Johan Cruyff itu kan juga sering mengkritik Mourinho karena Mourinho itu memainkan sepak bola yang pragmatis sekali. Negatif atau Ya kan? Tapi kan itu kacamata ya ini unik gitu kan. Jadi kacamata Jose Mourinho dengan kacamatanya si Johan Cruyff ini berbeda. Kalau Johan Cruyff itu pelatih yang hebat harus dari bekas pemain yang hebat juga. Bukan hebat banget lah, tapi minimal pemain profesional. Tapi Jose Mourinho ini kan bukan pemain profesional, tapi juga bisa. Andres Villas-Boas apalagi, ya kan, sempat juga menangin Chelsea gitu. Yang ya saya pikir dulu mungkin dia jadi pelatih kiper karena spesialisasinya dulu dia bekas kiper. Tapi kan yang namanya pemain itu kan berkembang ya. Jadi kita nggak bisa menafikan kiper bahwa kiper itu juga tidak bisa membaca ataupun membaca permainan atau menyusun strategi kiper. Bahkan sekarang kiper sekarang itu malah dituntut untuk terlibat dalam permainan, ya kan? Nah, itu malah bagus karena mayoritas kiper-kiper lokal di Indonesia, bahkan di beberapa kiper yang ada di liga lain itu juga masih lemah dalam goal playing di goalkeeper ini kan. Nah saya pikir PRS ini ya nggak masalah gitu. Dan buktinya kemarin juga terlihat Persebaya juga perform ya, dan ilmunya dia kan juga karena dia asistennya Luis Milla kan, otomatis filosofi sepak bolanya Luis Milla dia bisa terapkan juga kan. Nah tentunya bukan nggak 100% dia itu mencontek ke gayanya Luis Milla karena masing-masing pelatihnya punya karakter sendiri-sendiri, ya kan, punya identitas sendiri-sendiri. Saya maunya seperti ini gitu. Ya kita lihat Xabi Alonso itu pernah dilatih oleh Jose Mourinho di Real Madrid itu kan, dilatih oleh Rafael Benitez di Liverpool, kemudian pernah dilatih oleh Pep Guardiola di Bayern Munchen gitu. Apakah Xabi Alonso akan meniru dari sekian banyak pelatih yang dia pernah melatih dia? Kan enggak kan. Nah, buktinya kita lihat Bayer Leverkusen itu seperti apa. Gaya mainnya berbeda dengan gayanya Carlo Ancelotti yang melatih dia di Madrid gitu kan, atau Jose Mourinho yang melatih dia, apalagi dengan gaya melatihnya Pep yang melatih dia di Bayer gitu kan. Nah saya pikir ini nanti pasti juga PRS ini punya sesuatu yang unik dari strategi dia gitu. Jadi head to head-nya saya pikir ini bagus ya. Nah, jadi kita nggak bisa memandang remah
memandang remeh Perez bahwa dia hanya sekedar dalam tanda kutip latih kiper kan. Ya kata orang kan bilang don't judge the book its cover kan, jangan melihat buku dari sampulnya saja gitu kan, dan jangan melihat seorang pelatih itu dari background kepelatihannya saja kan. Kita lihat besok lah, kita lihat seperti apa. Yustra memang ya memang berbeda ya dengan backgroundnya si siapa namanya Perez dengan si Yustra. Yustra ini kan bekas pemain juga ya, salah satu pemain yang menonjol di Liga Belanda, kemudian juga masuk timnas Belanda pula gitu kan. Dan dia juga beberapa musim pernah menangani klub-klub di Liga Belanda, sudah panjang lah track recordnya dia. Tapi tidak tapi tidak menjadi jaminan Yustra itu akan mengalahkan Perez. Gitu kan. Pasti ada pada hal yang lain. Dan sekarang pelatih itu kan stafnya ada banyak, Pak. Iya. Ya kan? Dan bahkan pelatih hebat sekarang itu juga nggak hanya meng-hire staf yang dia bekas pemain enggak gitu kan. Analis video itu juga dia hire gitu kan. Nah itu analis video kan belum tentu dia pemain kan, malah bukan bekas pemain saya pikir. Statistik malah. Ya. Terus kemudian ada statistik gitu kan, ada ahli apa, ada ahli gizi, nutrisi dan sebagainya. Mayoritas malah bukan pemain, bekas pemain gitu. Ya. Itu mungkin, Pak. Ya. Bicara soal Eduardo Perez, kita mengenang mungkin masa nggak enaknya di PSS Sleman ya. Wah, kamu sama Satria. Apa alasanmu? Kamu kan supporter PSS loh. PSS garis keras. Apa alasan kamu menolak Eduardo Perez di PSS dulu? Ayo. Oh, ya gimana Mas kalau Sleman bukan fans terus ya? Ya apa yang menjadi pandangan teman-teman mungkin ya menolak Eduardo Perez hanya berumur 40 hari mungkin ya di PSS kalau nggak salah ya. Kenapa itu? Udah ngecek. Ya ini memang punya ini cerita penolakan dari supporter kan. Hanya melatih 40 hari setelah Seto tahun 2020 itu nggak salah. Karena menerai teman-teman supporter bahwa masih percaya pada Seto. Nah akhirnya Perez mengundurkan diri melatih PSS Sleman. Ya seperti itu ya ceritanya. Kemudian ya mungkin kamu punya pandangan sebagai supporter PSS. Wah jelek ini. Ya lang kok lang piye lang. Kowe nolak apa lang? Ngopo lang? In Seto we trust. Ngomong kan sih nggak apa-apa loh. Nolak Perez ngopo? Mainnya elek oh. Kata Langga sebagai supporter PSS mainnya jelek ya. Hasil ya mungkin itu hasil juga berpengaruh kan. Iya, satu coba itu. Oh gitu. Oke. Pak Nanto, kembali Pak Nanto. Kira-kira pemain PSS Sleman ini ya, yang Pak Nanto perkirakan lawan Persebaya besok yang perform siapa nih Pak? Yang bisa perform lah mungkin. Ya yang jelas kita sih berharap dengan kalau di depan itu ada Terence ya. Terence kita berharap akan memberi warna yang menyegarkan lah di lini depan dari PSS Sleman ini. Kemudian di situ juga ada Unifasya juga ya. Ihsan ini di lini tengah. Di lini tengah ini juga nanti akan memberikan irama ataupun ritme permainan yang cukup enak atau menarik gitu kan. Terus kemudian yang jelas Tokandin, kita pengen melihat Tokandin setelah dia libur kompetisi ini nanti performanya seperti apa. Apakah dia masih sangat lucky, maksudnya sangat beruntung ataupun dia sangat hoki lah di musim depan, ataukah dia justru menurun performanya. Bisa kita lihat dalam pertandingan besok. Ini menarik gitu karena tapi ini memang agak disayangkan ya karena kita nggak bisa melihat Dion lagi gitu kan. Karena Dion masih tugas negara timnas. Di situ juga ada hoki gitu. Tapi hoki kan kita sudah sering lihat permainan. Hoki sudah lihat permainannya. Ini nanti Komentar kamu. Ya, jadi saya berharap nanti ya ada kemudian di lini belakang saya ingin melihat antara kekompakan ya antara si Jajang dengan Kleberson. Karena dua orang ini punya seniornya apa ya, Pengalaman ya leadershipnya tidak punya gitu kan. Kemudian apakah Gomez akan semakin matang gitu kan, karena di musim lalu juga
Gomez agak sedikit masih terlihat gugup atau nervous gitu kan dalam beberapa situasi gitu kan. Dan juga Gomez ini kan sangat jarang untuk berani melakukan overlap, tusukan-tusukan dengan apa namanya, dengan kemampuan skill yang cukup bagus gitu. Dan dia agak sedikit terlalu terburu-buru saat melepas crossing dan sebagainya. Emang sih crossingnya dia memang bagus, cuma kan kalau crossing kan presentasinya umpan jauh, presentasinya sampai ke tempat tujuan ini kan lebih sedikit dibanding dengan umpan yang dekat yang kita sering dikatakan sebagai bola-bola pendek gitu. Karena ya lebih terukur lah kalau itu. Sebenarnya ya itu. Gomez itu lebih ke sayap Pak ya dia. Kemungkinan bisa nanti akan dimain sayap kiri kalau nggak salah ya. Gomez itu kan dia kaki kirinya kuat. Kalaupun sebenarnya kalau dimainkan di center back itu juga bagus karena center backnya PSS ini kan semuanya kaki kanan kan. Robertson kuatnya di kaki kanan, apalagi kemudian Jajang juga pasti kaki kanan, kemudian si siapa Warudin itu juga di kaki kanan. Jadi mencari center back kaki kiri itu di Liga Indonesia sangat sulit Pak. Memang sepele apa sih Pak apa namanya pengaruhnya gitu kan dari apa namanya dari siapa namanya si kok harus kaki kanan atau kaki kiri pengaruhnya apa ya justru malah sepak bola ini kan timing ya, timing dalam artian sepersekian detik aja ini lewat gitu kan, terlewat nanti kejadiannya akan lain. Nah kalau pemain yang punya kekuatan di kaki kiri, kalau dia positioningnya bolanya ada di kiri, dia kan nggak akan kesulitan untuk harus memindahkan bola dulu itu enggak. Ya bisa dia langsung passing, tap in gitu ya. Ini memang ya ini faktor kecil, faktor detail sebenarnya. Tapi yang memang dipercaya oleh beberapa pelatih, ini juga sangat menentukan dalam momen-momen yang krusial. Apalagi defender gitu kan. Ya kan, dan di striker pun juga mencari striker dengan kekuatan kaki kiri juga agak sulit di Liga Indonesia gitu kan. Karena mayoritas orang-orang Indonesia kan karena dididik dari kecil bahwa tangan kanan ini tangan yang baik, otomatis kekuatan kita ya tetap ada di tangan yang kanan gitu kan. Tapi kalau orang di luar Indonesia, di Eropa atau di Amerika Latin nggak peduli kanan kiri ya menurut mereka sama gitu. Jadi kadang anak kecil kita makan pakai tangan kiri, kalau di Indonesia pasti langsung nggak boleh harus pakai tangan kanan gitu kan. Nah itu akhirnya menyebabkan bahwa jarang sekali pemain yang punya kekuatan di kiri gitu kan, mayoritas kanan terus gitu. Nah, kalau di Amerika, di Eropa itu kan nggak mengenal budaya mangan harus kanan kiri, harus pakai ini terusan. Ya mungkin salaman sih tangan kanan ya karena di dunia ini mungkin itu. Tapi kalau untuk kegiatan segala satunya misalnya menulis itu mau kanan kiri ya terserah itu. Mungkin itu Pak. Saat kalau besok kamu ada yang ngulit gak? Siapa pemain yang ingin kamu lihat? Wah, semoga bisa menonjol nih. Yang baru sih Mas. Siapa? Injay. Oh Injay, apa itu? Gimana perannya di gelandang sebagai gelandang bertahan itu mau build up misalnya untuk kita sama-sama back gimana? Nanti sih. Kalau Pak Nanto, siapa Pak? Ya boleh dipercaya juga boleh. Siapa yang ingin Pak Nanto lihat? Wah, saya pengen lihat ini nih. Ya Injay itu pemain baru. Pemain baru. Kan kalau dari kemarin yang kita bahas itu kan, ini kan rekomendasi langsung dari Hustra, pilihannya Hustra ya kan. Dan musim lalu juga kelihatan sekali Pak SS itu nggak punya gelandang bertahan yang cukup kuat gitu kan. Dan kata Elang tadi bahwa Injay ini diposisikan sebagai gelandang kan, gelandang bertahan ini terbukti. Meskipun saat latihan belum perform ya Lang ya, belum perform gitu kan. Apakah karena Elang sentimen saya nggak tahu gitu kan. Karena tingginya Elang, kayak Elang itu kalah tinggi sama kayak pemain Eduardo, Injay gitu kan. Mungkin Elang ini juga agak wah, ini nggak bagus Pak mainnya gitu kan. Tinggi dari saya. Tapi kan kita belum melihat langsung karena kacamata kita dengan kacamata Elang itu kan sulit kan. Ya karena Elang kan kalau main bola di striker gitu kan. Mungkin nggak harus karpe Elang itu ya Injay itu ya akan main seperti Messi gitu kan. Dan ya belum bisa. Tapi gelandang bertahan itu memang sosok yang kadang terlupakan itu. Tapi sebenarnya perannya sangat vital. Ya kan. Ya kalau sama lah kita kayak main kalau di grup musik apa.
bass itu kan kadang disepelekan. Tapi kalau nggak ada bass sebenarnya juga musik ini nggak kurang enak gitu kan. Ya kurang enak. Coba aja. Makanya setiap grup musik itu pasti ada basisnya itu gitu. Ini gitu. Iya. Nah ini cukup menarik nih kalau kata Pak Ananto dan juga Satria ingin melihat Injay besok ini kan lawannya kan tim Persebaya ya, maksudnya tim pemain-pemain yang kuat lah. Di latihan nggak perform, nanti takutnya pas main lawan Persebaya latihan sungguhnya juga gugup atau gimana, terus bermain nggak sesuai dengan perform dibully. Ini gimana Pak kekhawatiran akan hal ini loh? Ya kan katanya kata orang latihan kurang perform gitu. Nanti pas main kan benar-benar ujian yang sungguhnya nih. Diajar oleh pemain-pemain yang ya kelasnya di atas, mungkin di atas PSS lah. Gimana nih Pak? Dibully penonton. Iya kan takutnya itu. Wah malah. Ya, kalau saya pikir Injay ini kan belum bisa bahasa Indonesia. Jadi dibully apapun dia nggak Cuek, gak paham, gak paham. aja dia. Teriak aja ya. Ada Instagram. Ada. Ya, santai aja nih kalau beda lah levelnya dengan pemain yang ya ini salah satu pemain itu kan mental pemain. Ya. Jadi kan nggak setiap pemain itu setiap pertandingan harus selalu tampil bagus. Ya ada kalanya dalam satu pertandingan itu pemain itu juga di bawah formnya ya. Tapi kan tidak seterusnya memang. Tapi ya kita lihat lah karena kita kan punya referensi banyak ya terkait dengan gelandang bertahan yang pernah bermain untuk PSS Sleman. Yang terdekat ini kan Betinho gitu aja. Nah nanti kita lihat penampilannya antara Injay dengan Betinho seperti apa. Dan memang agak naif kalau kita berharap Injay ini akan jadi langsung cemerlang besok. Karena dia belum paham kan karakter rekan-rekannya itu seperti apa. Itu pasti akan tergantung juga pada adaptasinya pemain ini. Iya. Akan seperti apa ya. Kita berharap ya kalau dibully aja nggak apa-apa. Atau orangnya juga nggak. Gitu. Saya dibully juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak akan membuat saya itu tidak bisa tidur. Gitu loh. Saya bisa tetap tidur gitu kan, terus makan enak gitu kan, bisa. Kita berterima kasih banyak ditonton. Iya, kita sudah terima kasih itu. Bulian itu sebagai salah satu ya bumbu lah. Dalam hidup itu kan pasti ada dipuji, ada dibully gitu kan. Kopong aja dibully terus nggak masalah. Makin tenar. Ini komentar dia menghilang ini kan. Itu. Ya. Saat kira-kira besok gimana ya permainan antara Persebaya lawan PSS menurut kamu seperti apa ya nanti jalannya laga? Ya gimana ya? Kalau dilihat dari komposisi ya mungkin Persebaya sedikit lebih unggul ya. Ya. Karena memiliki total main asing lebih banyak itu berpengaruh banget sih harusnya. Karena yang datangan juga memiliki nama kayak yang lama Rivera, apalagi wonderkid Timor Leste, nah Gali. Itu Gali kalau adu sama Cleberson lari mesti ya nggak bakal ketangkap sih. Sulit juga itu. Kalau ya tetap kanan sih tapi itu kali tetap Persebaya sih lebih unggul. Ya, Pak Nanto? Aja. Ya kalau ya bola itu ya bulat. Jadi kita masih bisa ya pokoknya kita nggak usah melihat hasil lah besok. Kita nikmati aja permainannya. Karena kan kita masih penasaran. Ya. Kita pengen lihat realnya gambaran utama dari atau kerangka utama permainan PSS ini seperti apa. Intinya kan begitu. Sebagai fansnya PSS ya, pendukungnya PSS, kita melihat itu dulu aja. Kemudian sebagai pencinta sepak bola, ya kita harus menikmati pertandingan ini. Ya kan, baik Persebaya atau PSS itu kan. Saya sendiri kan respect terhadap dua timnya. Karena keberadaan kita di Sleman ya kita pasti juga mendukung PSS ya. Tapi bukan berarti kita juga harus membeli habis-habisan Persebaya, enggak juga. Karena mereka juga punya progres dan mereka punya tim yang cukup dihormati sebenarnya. Tim yang cukup kuat juga di Liga Indonesia. Jadi besok itu pertandingan besok ya saya berharap bahwasannya PSS ini tidak hanya sekedar bertanding aja di situ, tapi mengambil sisi positif gitu kan. Dan kemudian juga dari sisi supporter. BCS dengan bonek ini kan juga sudah terjalin cukup lama ya persaudaraannya. Saya pikir juga besok kedua supporter bisa menampilkan apa yang dinamakan sebagai friendship atau persaudaraan antar supporter itu seperti apa. Jadi
banyak hal yang bisa diambil dari pertandingan besok. Ya saya berharap nanti manajemen juga akan melihat bagaimana upaya Persebaya saat melakukan terobosan untuk menggunakan stadion sebagai salah satu center ya di situ. Jadi nanti mungkin bisa dimodifikasi di Sleman dan sehingga mereka nggak kesulitan untuk mendapatkan lapangan berlatih gitu kan. Kasihan juga Elang sama Kopong yang harus kucing-kucingan dari tempat latihan ya PSS ya, sampai Kopong itu menyerah katanya. Nggak tahu latihannya di mana gitu kan, ya itu nggak tahu. Nah, kalau Elang saya pikir tahu karena orang sini gitu kan. Kalau Kopong itu kan orang asing gitu, orang nggak tahu orang dari mana ya. Rapong ya suaranya wonge keseroyu wae ya saat ya untuk orangnya gini ya. Nah kemarin Sabtu itu saya juga mau lihat latihan PSS Pak. Nah, ternyata buat tanding nggak tahu itu pertandingan Evan iya. Nggak ketemu Pakem Binangun itu. Udah sampai sana ya. Nah ya makanya itu kan sekarang problemnya PSS ini kan nggak hanya di masalah teknis saja sebenarnya, masalah non teknis ini juga berpengaruh. Jadi kayak kalau Persebaya itu mengumpulkan pemain, saya juga tanya ke Mas Chandra itu, tanggapan pemain gimana Mas? Pemain malah positif, karena apa? Karena pemain itu bisa berinteraksi secara kontinu dengan rekan-rekannya dan juga dengan staf-staf pelatih atau dengan pelatih langsung ya. Di situ mereka langsung kumpulkan, makan bareng, ngobrol bareng, kadang tidur itu satu ruangan itu mesti dijejer-jejer. Tapi kan nggak kayak PSS dulu jejer-jejer, Pak. Ini ruangannya oke kok, bisa dilihat di di Instagram atau di anunya Persebaya, di videonya Persebaya. Ya kalau saya dibilang promosikan Persebaya ya monggo gitu kan, tapi ya ini loh Mas Chandra ini sudah saya sampaikan tadi yang kita omongkan itu kan. Itu intinya begitu Pak. Jadi bisa itu nanti dipelajari betul. Saya berharap seperti itu sih. Oke. Terakhir kalau prediksimu besok berapa? Ya tetap berarti Persebaya sih. Mungkin ya 3-1, 2-1 lah itu. 5-5, 4-5. Saya nggak berani memprediksi. Cuma begini, karena biasanya dalam pertandingan justru saat launching tim Persebaya itu nggak tampil bagus. Ya. Gitu. Oh karena mencoba-coba ya Pak. Bukan karena di beberapa pertandingan sebelumnya kan Persebaya mah justru kesulitan menghadapi tim-tim yang jadi bawah. Kayak lawan Persibo kemarin meskipun menang berapa itu, tapi mereka kesulitan juga gitu. Dan itu memang ya seperti itu. Dan ya memang sulit gitu kan bagi Persebaya karena evaluasinya itu luar biasa besok. Dan informasi lagi besok itu nggak sekedar hanya pertandingan launching tim, tapi ada ya kalau saya kan paham ya, maksudnya teman-teman di manajemen Persebaya jiwa sportainmannya kayak apa, karena mereka tuh mayoritas berasal dari yang pertama itu dari DBL kan. DBL itu kan salah satu operator liga basket pelajar ya. Dan mereka mengemas sebuah acara olahraga itu secara entertain. Jadi besok akan diramaikan oleh beberapa grup musik penyanyi lah. Oh iya. Salah satunya idolanya Bahana. Roy Jekonia. Bumerang. Mantan vokalisnya Bumerang. Tapi dia nggak bareng Bumerang gitu loh. Dia dia bareng grup yang baru gitu. Nah, Roy ini juga ya kita berharap dia tampil bagus juga sehingga Bahana bisa lihat. Itu Pak. Disiarin nggak ini? Disiarin Indosiar ini loh sudah tak suruh kaworo-woro gitu kan. Nggak apa-apa ya, kita sesama media kok. Nggak. Kita juga nggak pengen kok nggak minta-minta bayar ya Pak ya. Kita saling menolong aja. Sama-sama media kok. Nggak apa-apa. Oke, tadi ya akhir podcast kita, dan semoga laga besok benar menghibur, dan untuk para supporter yang mungkin ke Surabaya, Jagabek, Rama, Yogyakarta atau apa ya. Oke, itu tadi podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.